Shalom teman-teman sekalian, kita jumpa lagi dalam inspirasi batin kita yang pada kesempatan kali ini akan mengambil bacaan Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai dengan 23 dan ayat 56 dengan judul Kisah Sengsara Yesus, karena minggu depan kita sudah akan merayakan Paskah. Beberapa tahun yang lalu menjelang Paskah, saya mendapat kesempatan untuk sedikit berbincang singkat dengan Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Pada saat itu beliau menyatakan yang saya ingat sekali bahwa sebetulnya Yesus itu tidak meninggal atau tidak wafat bahkan. Yang benar adalah Yesus mati konyol menurut beliau. Karena Yesus mati dengan cara yang sangat mengenaskan, yaitu disiksa, dihina, diperlakukan dengan tidak adil. Untuk teman-teman yang dari keyakinan lain atau mungkin sebagian dari kita mungkin bertanya-tanya begitu, bahwa Yesus itu kan Tuhan, kenapa kok mengalami hal yang sangat tragis seperti itu, matinya dengan cara yang sangat mengenaskan seperti itu. Seperti kita tahu, Yesus adalah juru selamat, jadi dia datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang belum selamat. Jadi Yesus tidak datang untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah suci ya. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil, orang-orang yang terhina, orang-orang yang tersiksa. Bagaimana cara Yesus menyelamatkan manusia? Caranya adalah memang kalau kita lihat di Injil, Yesus menyelamatkan beberapa orang dengan membuat mujizat. Contohnya seperti wanita yang sedang mengalami pendarahan diselamatkan oleh Yesus. Kemudian juga ada sebuah keluarga yang sedang mengadakan acara perkawinan di Kana juga diselamatkan oleh Yesus. Tapi kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 30 sampai 31, di situ dikatakan bahwa yang utama Yesus melakukan mujizat adalah untuk agar supaya orang-orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu maksud utama dari Yesus melakukan mujizat, agar supaya orang percaya bahwa dia adalah Tuhan. Jadi bukan untuk menyelamatkan utamanya ya. Sedangkan yang utama, cara yang utama Yesus menyelamatkan umat manusia adalah dengan mengajar. Seperti kita ketahui di dalam perjanjian lama, di situ diajarkan bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu namanya hukum keadilan. Tapi Yesus berkata bahwa yang benar adalah tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu namanya hukum kasih. Dan Yesus mengajarkan hukum kasih adalah yang tertinggi, di atas daripada hukum keadilan. Dan Yesus tidak hanya menyelamatkan manusia dengan mengajar, itu namanya hukum keadilan. Tapi Yesus berkata bahwa yang benar adalah tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu namanya hukum kasih. Dan Yesus mengajarkan hukum kasih adalah yang tertinggi, di atas daripada hukum keadilan. Dan Yesus tidak hanya menyelamatkan manusia dengan mengajar saja, atau dengan berkhotbah, atau dengan berteori-teori saja, tapi Yesus sendiri pun menyatu dengan orang-orang yang akan dia selamatkan. Yesus menyatu dengan orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil, dengan orang-orang yang tersiksa, dengan orang-orang yang terhina, dan dengan orang-orang yang berdosa. Di situ, di dalam kisah sengsara Yesus, Yesus juga memperlihatkan bahwa walaupun mengalami hal-hal tersebut, tetap Yesus jalankan dengan setia dan Yesus selesaikan sampai tuntas sehingga mati di kayu salib. Ya, dengan semangat yang diajarkan, dengan semangat kasih. Bahkan kalau kita lihat pada saat dia menjelang meninggal di kayu salib, dia tetap menerima pertobatan dari penjahat yang bertobat. Dan juga kalau kita lihat di Injil Lukas bab 23 ayat 34, di situ dikatakan pada saat Yesus mengalami penyiksaan, Yesus berdoa kepada Bapa bahwa ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi teladan yang Yesus berikan kepada kita adalah walaupun mengalami hal-hal seperti tadi, tetap dengan semangat kasih Yesus selesaikan semuanya. Dan kita tahu ujungnya apa? Akhirnya adalah Yesus bangkit mengalahkan segalanya. Yesus bangkit mengalahkan maut. Relevansinya dengan kehidupan kita sehari-hari adalah bahwa hal tersebut memberi kita semangat, memberi kita semacam keberanian pada saat kita sedang mengalami masalah yang besar, pada saat kita sedang diperlakukan dengan tidak adil, pada saat kita sedang tersiksa dan berdosa, kita harus juga sama seperti Yesus, mengikuti teladan Yesus, menyelesaikan semuanya, menghadapi semuanya dengan semangat kasih, dengan keyakinan bahwa sekali waktu kita pun akan bangkit.
Demikianlah sedikit inspirasi batin dari saya, semoga dapat membawa pencerahan dalam penjarahan hidup kita, terutama pada saat kita menghadapi masalah-masalah yang besar.